One Kawan TV1. Ya sahabat dan kawan-kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat petang. Insya Allah kita pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan keberkahan dan kenikmatan. Dan kita doakan insya Allah Indonesia akan keluar dari persoalan-persoalan yang ada sekarang ini. Saudara-saudara, ada beberapa tema yang ingin kita bicarakan pada sore hari ini, tapi ternyata request ya, permintaan kawan-kawan dan sahabat-sahabat masih meminta membicarakan hal yang kemarin, yang cukup viral ya, cukup viral kemarin tentang Roy Suryo dan Dr. Tipam. Memang ada juga yang kebakaran jenggot. Dia sudah mengirim ya karangan bunga yang begitu banyak ya atas ucapan memberikan apresiasi ya, kita hak mereka lah ya, memberikan apresiasi kepada Polda karena Kapolda sudah melakukan penahanan menurut mereka seperti itu. Bahkan mereka sempat press conference seperti itu. Memang agak aneh ya di zaman sekarang ini masyarakat sipil melaporkan masyarakat sipil. Beda dengan kita pada tahun 80-an ya. Kita itu berhadapan secara vertikal dengan yang namanya negara. Sekarang ini ya negara, saya tidak ingin menyatakan negara menggunakan kekuatan sipil untuk mengadu domba, tidak seperti itu. Tapi memang ada kekuatan-kekuatan masyarakat sipil yang dalam tanda petik ya menjadi buzzer tidak hanya di media tapi juga dalam langkah-langkah aktivitas. Hari ini saya kedatangan tamu ya, sahabat saya di studio yang kemarin memaksa saya untuk tampil, tapi karena saya itu sudah bikin komitmen secara personal ya untuk tampil dalam kasus ini, menyerahkan kepada adik-adik saya yang relatif lebih muda. Ada Ahmad Husinuddin, ada Gopur, ada yang lain-lain dan seperti itu. Ya, tapi ini adik saya satu ini juga yang dari One Kawan TV1 ya, One Kawan TV1 atau apa dulu sekarang dulu? One Kawan TV1 ya. Kemarin dia meminta, dia bilang aduh jangan di sana lah dulu ya. Dan kita di studio saya maka hari ini Pak Dul atau Kang Dul atau Mang Dul ada Cek Dola dari tadi dari mana Dul? Dari sidang mana tadi? Dari mana? Dari sidang Bonjowi. Oh, sidang Bonjovi. Ini sidang tun urusan dalam persoalan menggugat apa di Bonjovi itu Dul? Bukan digugat, dia digugat oleh UGM. Oh, dia digugat oleh UGM ya, UGM lagi menggugat. Baik, kita mulai ya. Oke, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Matra 64 TV, pemirsa Ahmad Yani Channel, pemirsa Masumi, dan pemirsa Wan Kawan. Nah, TV1, pemirsa Dul Sikedul ya. Dan yang lain. Begitu juga yang live pada hari ini. Dul live nggak ya. Kita ada live di Matra maupun di Masumi maupun di Ahmad Yani Channel yang juga di dalam TikTok ya. Saudara-saudara, mari kita akan membahas ya. Silakan, nanti ada yang bisa juga yang setuju dan juga bisa ada yang tidak setuju. Tapi jangan saya di demo ya, apalagi di demo ya. Tapi demo itu hak lah ya. Silakan saja bagi yang tidak suka, bagi yang tidak senang. Mari kawan-kawan kita membicarakan hari ini adalah dari hari kemarin, hari Selasa, hari Senin yang lalu resmi perkara dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan pencemaran nama baik dan diselipkan pasal Undang-Undang ITE pasal 3532 ya, pasal pencemaran nama baik, penghinaan itu terhadap seseorang yang bernama Joko Widodo yang telah membawa isu ini cukup lama. Ya, ada sebagian pengamat menyatakan isu ini sengaja dipelihara oleh Pak Jokowi agar dia tetap on dalam pembicaraan. Ada juga yang seperti berasumsi dan itu tidak salah. Ada juga ya yang menyatakan ini adalah dalam strategi atau victim playing ya, teori keteraniayaan, seperti itu. Ada juga dan seperti itu. Tapi ya kita berharap juga nanti karena perkara ini
yang diterima oleh pihak Polda Metro akhirnya ada, karena banyak yang melapor-laporkan, kasihan ini yang melaporkan yang akhirnya udah capek-capek melapor, tapi oleh kejaksa setelah dinilai oleh jaksa penuntut umum dan khususnya di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang dianggap memenuhi kualifikasi untuk melaporkan, yang punya legal standing untuk melaporkan terhadap dua orang yaitu Dr. Tifa dan Roy Suryo, hanya Pak Jokowi seorang yang punya legal standing, karena memang sebetulnya iya, karena ini ada delik aduan sesungguhnya yang orang yang merasa korban, dan ini sebenarnya pernah dicontohkan oleh presiden kita yang ke-6. Nah, presiden kita SBY pada waktu itu sempat melaporkan ya, dia datang sendiri ke SPK, dia melaporkan saya tidak saudara siapa pada waktu itu, saudara Egy Sujana ya, saudara Egy Sujana dilaporkan dan prosesnya berlanjut. Ya, saya kira hal yang seperti itu. Karena tidak ada penghinaan terhadap pejabat negara. Bagaimana pejabat negara dianggap hina? Pejabat negara itu kan bukan personal. Pejabat negara itu adalah jabatan. Ya, jabatan, masa jabatan merasa terhina? Ya seperti apalagi keputusan, polisi kebijakan, masa dia terhina? Yang dihina itu adalah subjeknya orang per orang seperti itu. Nah, itu sudah dilaporkan. Jadi yang laporan ormas atau organisasi advokat entah apalah namanya, terus relawan-relawannya Jokowi yang ada beberapa, ternyata setelah dinilai secara cermat secara cermat oleh kejaksaan, ternyata didiskualifikasi. Ya, kalau bahasanya idol apa yang dieliminasi. Kasihan deh lu, udah capek-capek dieliminasi. Tapi yang namanya orang usaha kan nggak apa-apa, kan setiap usaha kan ada hasilnya. Kita nggak tahu ada hasil. Nah itu yang ini mungkin jangan-jangan sudah ada yang tersinggung. Ini kok ngeledek aja Pak Ahmad Yan, bukan ngeledek, ini kita santai aja bro, ya kan, santai. Sekali lagi saudara-saudara, yang ingin saya sampaikan, dugaan tindak pidana ini baru dugaan, karena kita mengenal azas ya kan, praduga tak bersalah. Terima kasih yang memberikan sekuntum bunga mawar merah pada saya. Ya, terima kasih ya. Yaitu dugaan tindak pidana penyerangan harkat dan martabat ya, pencemaran nama baik dan menggunakan sarana ITE, diantaranya pasal 35 dan pasal 32. Dahulu pasal 310, 311 yang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, pasal 433, 434 dan 441 seperti itu. Dan peristiwa ini sesungguhnya bisa menimbulkan juga perdebatan ya, perdebatan hukum. Kenapa? Karena peristiwa yang dilaporkan oleh Pak Jokowi sebelum berlakunya Undang-Undang Kitab Pidana Kitab KUHP yang baru. Ya, nah, tapi ini karena belum masuk ke wilayah pengadilan, maka pihak komisi merubah ya kan pijakan pasal, maka ditentukan dari pasal 310, 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama menjadi pasal 433, 434 dan 441. Apa yang dipersoalkan ya, Pak Jokowi merasa terhina, merasa harkat dan martabatnya dinista, ya kan, boleh saja orang merasa, yang masa perasaan orang harus sama, boleh, saya setuju juga, silakan. Pak Jokowi sudah mengambil langkah yang tepat, yaitu melaporkan ke polisi ya, kepolisian. Tapi nanti kita uji apakah betul tindakan yang dilakukan oleh Dr. Tifa dan Rismon itu Tifa dan Rosoy awalnya bersama-sama Rismon. Saya sering lupa nih dengan adik saya satu ini. Ya, saya lupa. Yang dulu saya agak kagum-kagum dan sempat tanya-tanya juga karena sosok Rismon ini yang menggelegar kan, yang menyatakan berapa miliar persen palsu katanya. Bahkan menantang-nantang ya kan, menantang Pak Tito ya kan, menantang yang lain dan sebagainya. Ternyata bahkan dia dilaporkan oleh yang sekarang mereka sering duduk bersama. Saya lihat kemarin ada duduk bersama nih ya kan, dengan kawan-kawan itu. Respon udah begitu akrab dengan pelapornya. dengan orang yang pelapornya, Respon begitu dekat ya kan dengan yang melaporkan, bahkan duduk bersama ya. Yang dilaporkan bahwa Rismon juga ternyata ijazahnya juga palsu ya, di universitas di Jepang ya kan, di Jepang. Dan ada lagi yang menurut saya yang ya ini yang saya pahami ya,
ada surat keterangan kematian palsu katanya seperti itu. Ya dilaporkan ya itu membuat mungkin Rismon. Walaupun sekarang ya saya bukan kena laporan-laporan tersebut, tapi saya sebagai peneliti boleh salah tapi tidak boleh berbohong. Pertanyaan saya kepada Adinda Rismon, yang mata yang berbohong, apa pernyataan Anda yang pertama, apa pernyataan Anda yang kedua yang menyatakan Anda bohong? Nah, itu nanti kita uji saja lah ya. Tapi itu haknya Saudara Rismon. Nah, tapi sekarang ini yaitu Dr. Tipa dan Roy Suryo. Ini kan ada klaster. Nah, klaster 1, klaster 2. Ya, betul. Umdul, ya kan. Nah, klaster 1 itu termasuk klaster 2 Roy Suryo kalau tidak salah ya. Egy Sujana, Damai Hari Lubis, terus sahabat saya dari Jawa Barat, Rizal Padilla, Kurnia, Rustam, dan Damai Hari Lubis. Tapi ada 3 orang, 2 orang apa 3 yang telah mengambil jalur RJ, Restorasi Justice. Saudara Egy Sujana, saudara yang namanya Damai Hari Lubis ya, Damai Hari Lubis, plus Saudara Rismon, seperti itu. Nah, tapi yang lainnya tetap kokoh bahwa bukan mendiskreditkan Pak Jokowi, tapi yang lainnya ingin membutuhkan kejelasan, kebenaran apa betul Pak Jokowi ini memiliki ijazah yang tidak asli atau alias palsu seperti itu. Jadi saudara-saudara, apa yang dikemukakan tidak pernah ada diksi atau narasi yang menyatakan Pak Jokowi membuat ijazah palsu, tidak pernah ada. Jadi subjek dan objek, jadi tidak pernah menyerang subjeknya langsung ke Pak Jokowi. Itu walaupun nanti argumentasi kita di pengadilan. Yang dipersoalkan itu bukan Pak Jokowi membuat ijazah, tapi ijazah Pak Jokowi yang digunakan dalam proses pemilihan kepala daerah yang itulah diduga tidak asli atau palsu. Nah, saudara-saudaraku semua, nanti ini apa namanya akan tentu kita akan membuktikan apa yang dilakukan oleh Risma lagi, Roy Suryo dan Dr. Tipa tidak sebagaimana dimasukkan atau dikualifikasikan sebagaimana di dalam sangkaan atau nanti di dalam dakwaan. Kita mau lihat konstruksi atau konstruk dakwaannya bagaimana seperti itu. Tentu kita punya hak untuk melakukan pembelaan, bahkan melakukan eksepsi terhadap seluruh dakwaan. Tapi ini menarik karena sebagaimana keterangan kemarin ya dari pihak Kejaksaan Negeri, tadi saya menyatakan bahwa Saudara Rismon ini, Saudara Rismon lagi ini kok saya begitu apa ya menyebabkan saya selalu menyebut nama Rismon ini. Apa begitu sayang atau apa ya, saya tidak tahu nih. Mudah-mudahan Adinda Rismon ya sekali-sekali main lagi lah ke sini ke kantor abangmu nih Rismon, ya kan. Dulu kau sering datang juga ke sini, ya kan? Salam ya buat istrimu ya. Ya apa-apa, kita boleh berbeda pandangan, boleh berbeda pendapat, tapi kan persaudaraan kita kan tidak hilang. Datanglah Rismon, nanti saya apa namanya di depan tempat saya ini ada biasa, ada rujak, ada rujak buah kayak gitu, rujak buah. Bukan dirujak ya, makan rujak buah seperti itu. Nah, jadi saudara-saudaraku semua, ya, dan apa yang dikemukakan, kenapa tidak ditahan ini? Karena akibat tidak ditahannya Roy Suryo dan Tipa ini banyak orang yang beli obat pusing. Ada orang yang beli Paramek, ada orang yang beli Panadol, ya kan, dan lain sebagainya. Ada orang yang demam, meriang. Terus ada orang marah-marah, teriak-teriak, Pak Prabowo, loh kok dia teriak-teriak? Dia mengerti nggak ini? Saya lucu juga. Padahal dia seorang advokat, kok nggak ngerti ya? Seorang advokat nggak mengerti ya bagaimana orang boleh ditahan, bagaimana orang tidak boleh ditahan seperti itu. Kenapa? Berdasarkan KUHP yang lama. Ini KUHP yang lama ya. Kita berdasarkan KUHP yang lama, prinsip utama ini selalu saya menyatakan, para advokat, melek Anda para advokat, pada suatu waktu Anda bisa menampingi klien Anda supaya Anda cerdas, tidak dungu kalau menurut Rocky Gerung. Ini para advokat ya. Oh, ini kok banyak sekali yang mengirim bunga mawar ini. terima kasih bunga mawar ya. Ya ada yang mau ngirim kopi juga boleh juga. Kirim kopi ya, kopi pada sore hari ya kan, supaya saya minum kopi. Di sini ada kopi lahap. Ada kopi lahap, ada. Kopi Skayu juga ada, kopi Skayu. Sky, on the sky coffee, ya, on the sky coffee. Ada kopi Lampung Agung,
Itunya ada Agung juga kopi Lampung. Nah, saudara, tadi aduh sampai di mana kita jadi agak ngelantur-ngelantur. Oh, kopi Arabica Bang. Yang mau kopi silakan, ya kan. Yang mau teh tarik silakan, di sini banyak di Jalan Matraman, Matraman Raya ini. Jadi saudara-saudara, ada 3 syarat orang, ya kan, untuk ditahan. Ditahan itu pada prinsipnya orang yang melakukan tindak pidana tidak boleh ditahan. Nah, lihat ya. Pada prinsip dasarnya orang tidak boleh ditahan. Boleh ditahan kecuali. Nah, jadi kan bukan harus kecuali harus ditahan, tidak. Setiap orang melakukan tindak pidana, prinsip dasarnya tidak boleh dilakukan penahanan. Wih, ada yang ngasih kopi lagi nih. 2 gelas. Simon, terima kasih Simon. Itu kopi dari mana Simon? Waduh, ini bunga anggrek merah, kayaknya bunga anggrek merah dari Cianjur atau dari mana tuh di atas. Ya seperti itu bunga kantung. Ini jangan-jangan ada lagi ini dulu nasi jus. Wah, mantap banget ini jus. Saya minum dulu ya. jus. Ya dikit. Ya ini santai aja ya, ada kopi cendol dan sebagainya. Nah, saudara, sekali lagi pada prinsip dasarnya orang tidak boleh ditahan, kecuali baru boleh ditahan apabila 1, diduga dia akan melarikan diri. Saudara Rismon, saudara Tipa, kan tidak mungkin melarikan diri. Ini akan mau melarikan diri kemana? Itu yang melarikan diri itu tuh Silvester. Itu sampai sekarang goib. Pak Kejaksaan, kok hari ini belum ketemu-temu ya Silvester itu? Jangan-jangan dia bersembunyi di Solo. Di Solo kan banyak, ada juga di Pasar Klewer dan lain sebagainya. Atau dia lagi melihat bekas pabriknya Seritek dan lain sebagainya. Atau di dekat ini ya, dekat restoran martabak apa itu nggak tahu lah, saya ada martabak Solo itu enak juga tuh. Jadi 1, apakah dia tersangka ini akan melarikan diri atau tidak? Saya melihat bahwa tidak ada indikasi dan potensi si Roy Suryo maupun Tipa akan melarikan diri. Yang kedua, tidak menghilangkan barang bukti, orang barang buktinya dari penyidik semua. Bahkan menurut Sadik saya Gufron yang mendampingi dari pagi sudah 1 meter lebih. Oke, Ahmad Yani sakit hati katanya. Sakit hatinya di sini dong, di sini. Ya, 1 meter lebih. Jadi tidak mungkin lagi. Yang ketiga, melakukan perbuatan berulang. Perbuatan yang mana yang berulang itu yang dianggap melanggar pidana. Jadi pasal itu sendiri tidak terpenuhi, apalagi dengan kitab undang-undang atau KUHP yang baru. KUHP baru lebih diperketat. Karena KUHP baru ini, karena pada waktu saya menyusun KUHP yang awal, saya inginnya setiap orang ditahan itu harus mendapat izin yang namanya pengadilan. Tapi pada waktu itu pihak kepolisian, pihak kejaksaan belum siap untuk izin pengadilan atau disebut hakim komisaris. Maka jalan tengahnya termasuk salah satunya memperluas para peradilan untuk objek pra peradilan maupun juga memperketat penahanan, memperketat penangkapan, memperketat penyitaan. Itu substansinya itu dalam rangka untuk memperlindungi hak asasi manusia, termasuk diantaranya adalah tersangka. Filter lagi sakit Bang. Oh, di rumah sakit mana dia? Filter ada adik saya juga yang sering manggil saya abang-abang, Rasman. Rasman juga kemana itu sahabatnya Dul gitu. Berapa kali-kali Dul One TV1 mewawancarainya ya. Seperti itu. Dul harus bertanggung jawab itu. Nah, jadi kembali ya, tidak memenuhi. Dan ditambah lagi yang 8, 5 lagi undang baru, dan itu sifatnya tidak fakultatif. Sifatnya adalah harus kumulatif. 1 saja syarat tidak dipenuhi. Artinya syaratnya apa? Tidak. Bahwa Roy dan Tipa tidak mungkin melarikan diri. Ya sudah, tidak mungkin dia bisa dipenuhi. Atau Roy dan Tipa tidak mungkin yang namanya menghilangkan barang bukti. Ya, tidak mungkin seperti karena barang buktinya sudah ada sudah ada di penyidik. Jadi itulah kawan-kawan sahabat-sahabatku yang pengacara atau advokat yang menyatakan advokat apa seperti itu yang menjadi pelapor, laporan Anda juga tidak diterima legal standing ya lain kali ya didalami lah hukum acara pidananya didalami, jangan malu-maluin deh. Malu-maluin koleha ya, koleha kita seperti itu. Jadi itu yang kenapa dia tidak ditahan. Jadi bukan berarti kejaksaan itu ditekan, tidak ditekan. Justru mereka melihat objektivitasnya. Dan tidak cukup di sana, kita ingin juga pihak Kejari itu objektivitasnya nanti sampai di pengadilan. Kalau nanti saatnya di pengadilan ternyata dakwaannya
jaksa penuntut umum tidak terbukti, tidak haram hukumnya, jaksa menuntut bebas. Itu tidak haram hukumnya. Jadi tidak harus yang memutus bebas itu adalah hakim. Jaksa pun bisa menuntut bebas. Dan ini pernah dilakukan. Jadi ada jurisprudensinya, yaitu pada waktu penuntutan namanya wartawan. Udin itu yang korban dulu kan di Jogja. Ya, jaksa akhirnya menuntut bebas. Nah sekarang juga kita juga minta nanti kepada JPU yang akan dikirim, ya kalau memang nanti dakwaan Anda dapat kami mentahkan, dan kami mempunyai bukti-bukti dan argumentasi yang kuat, menurut sudah sepantasnya, sudah selayaknya bahwa harus dituntut bebas. Atau kalau menurut kami juga sudah selayaknya, seharusnya perkara ini tidak naik karena tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana unsur-unsur 433, 434, 441, pasal 35, 32. Tapi ya karena jaksa sudah berpendirian, sudah cukup, ya nanti kita uji di pengadilan, biar pengadilan mengujinya. Dan kita juga sudah mendengar berdasarkan keterangan terakhir ya, di samping kenapa tidak ditahan, ya pertama memang dokter Tipa sakit, memang dia bukan sakit dibuat-buat. Ada juga yang pura-pura sakit, yang naik kursi roda ada, naik kursi roda, ada pada setiap pemeriksaan naik kursi roda, tapi setelah itu dia sehat, bahkan sempat bisa naik mobil kan, mobil ada juga. Tapi ada orang yang sakit, dokter Tipa sakit, Roy Suryo sakit, tapi mereka memang, nah kemarin soalnya bukan karena ada Kang Klingkong ya, sehingga dikirim ke rumah sakit Bayangkara Keramat Jati, tidak. Itu standar umum saja. Setiap orang yang sudah ditetapkan ditangkap atau untuk ditahan, maka standar umum yang paling utama yang pertama-tama ada memeriksa, mengecek kesehatan si orang yang akan ditahan ini. Ternyata pada waktu dicek, maka agak mengkhawatirkan, ada kesehatan yang belum juga terpenuhi. Maka untuk lebih memastikan lagi dikirim ke rumah sakit yang namanya Keramat. Berdasarkan keterangan dokter yang ada di rumah sakit Bayangkara, ini rumah sakit polisi loh, di Keramat Jati, memang kedua ini ada dalam keadaan tidak sehat. Dan akhirnya memang polisi besok paginya, hari Senin kemarin, membawa dari rumah sakit, dibawa transit ke Polda, ini administrasi, dari Polda dikirim ke Kejaksaan Negeri, di Kejaksaan Negeri itu sampai pukul 5 ya Dul. Kemarin pukul 5 saya ya keluar sebentar, pas saya keluar ternyata Roy Suryo sudah keluar. Jadi saudara-saudaraku yang saya cintai, satu itu. Yang kedua, ini kan dalam sidangnya sudah ditunjuk, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, ya terserah lah cara menghitungnya ya. Yang berikutnya, untuk lebih aman, yang berikutnya, Kejaksaan juga sudah mendapatkan informasi karena yang menentukan wilayah pengadilan mana yang berhak adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung sudah memutuskan nanti Roy Suryo dan Tipa ini akan diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Menurut saya Pengadilan Jakarta Timur ini objektif lah ya. Dan dia pernah menorehkan, betul, ingat nggak saudara-saudara, kasusnya Haris Azhar yang dilaporkan oleh Luhut Binsar Penjahitan, yang dianggap juga sama persis pasalnya. Ya kan, ya ada pencemaran baik dan sebagainya, tapi pengadilan menyatakan bahwa mereka berdua tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan, mereka bebas seperti itu. Haris Azhar, ya kita mudah-mudahan ya hakim di Jakarta Timur dia tidak terikat, dia tidak takut, dia akan menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Ini kalau mau lihat pelajaran sejarah, hakim adil ini juga sejak zamannya Rasulullah ya, sejak zamannya awal ya, zamannya sahabat ya, Sayyidina Ali pada waktu menjadi khalifah, ya kan, baju perangnya Sayyidina Ali itu dicuri oleh Yahudi, orang tahu bahwa itu bajunya Rasulullah yang memang diambil. Tapi bajunya bukan Rasulullah, bajunya saya ralat, salah, bajunya Sayyidina Ali, tapi Sayyidina Ali tidak mampu menghadirkan bukti-bukti dan saksi, maka akhirnya dakwaan tuntutannya Sayyidina Ali ditolak. Itu hakim syurah terkenal itu. Nah kita juga berharap seperti itu. Itu peristiwa yang sangat fundamental. Peristiwa itu juga menjadi acuan ya kan, acuan di peradilan-peradilan barat dan lain sebagainya dalam proses due process of law seperti itu. Nah jadi kembali lagi saudara-saudaraku, ya kan, kembali lagi pada sore hari ini,
kita sebagai apa namanya informasi saya belum juga ketemu ini kepada dua sahabat saya itu, baik Tipa maupun Roy. Terima kasih Pak Harto memberikan 4 bunga mawar merah. Kalau tadi saya sudah minum kopi, sudah minum, nah kalau dikirim lagi sama Pak Harto kopi, ini kembung nanti ya sudah juga dikirim apa tadi, jus ya, dan bunga anggrek. Terima kasih ya kan. Tapi kalau ini menyusul lagi nih, saya harus ucapkan terima kasih nih. Ada lagi yang ngirim bunga mawar nih, begitu banyak nih bunga mawar ini. Tanda cinta kita ya, tanda hati kita melekat. Tapi ada juga yang marah-marah, nggak apa-apa. Ada yang marah-marah juga, yang ada panas dingin. Awas hati-hati, nanti kena stroke ya kalau panas. Jangan teriak-teriak keras. Minum dulu obat Pak. Ini Pak Harto ngirim lagi nih jus. Terima kasih Harto. Salam dari Tarakan Bang. Waduh, waalaikumsalam. Ini Tarakan nih yang saya cari-cari. Orang dari Tarakan ini, mohon yang dari Tarakan ini untuk DM saya ya. Tarakan ini kan Kalimantan Utara ya. Nanti silakan DM saya seperti itu. Ya. Jadi saudara-saudara, kembali kepada tema kita, alimen. Terima kasih bunga merahnya. Kembali lagi kepada tema kita. 1, insya Allah kami siap untuk menghadapi persidangan ini. Insya Allah. Dan kami siap untuk mematahkan seluruh argumentasi dakwaan yang akan dibacakan oleh yang namanya jaksa penuntut umum maupun pembuktian-pembuktiannya. Yang kedua, kita minta sidang ini agar rakyat Indonesia dari Sabang sampai Maroke maupun kawan-kawan diaspora yang ada untuk live. Supaya kawan TV One bisa juga meliput seperti itu. Nanti meliput ya Dul, ya ada kawan meliput, Matra meliput, masuk semuanya meliput biar rakyat Indonesia menyaksikan. Itu kita minta betul ya, tidak tertutup. Yang kedua, ya, Pak Jokowi, Anda kan berjanji ya Pak Jokowi, Anda akan hadir sidang dan Anda akan membawa ijazah Anda. Buktikan ya, betul Anda akan hadir sidang dan Anda akan membawa ijazah. Katanya ada ijazah SD, SMP, SMA, ya sampai perguruan tinggi. Nanti kita akan lihat betulkah ijazah itu asli, atau ijazah itu memang tidak asli alias palsu seperti itu. Kan kita tidak pernah menyatakan Pak Jokowi memalsukan, ya kan, tidak pernah kita menyatakan dugaan. Dan apalagi saudara Rismon dan saudara Rismon lagi nih, Rismon melulu, saudara Roy dan Dr. Tipa dan Rismon awal ya kan, ya juga tidak pernah menyatakan. Dan ini juga berangkat bukan hal yang baru. Isu tentang dugaan ijazah palsu ini sudah lama, sudah bertahun-tahun, bahkan sempat dimasuk pengadilan, baik pengadilan di Solo maupun pengadilan di Yogyakarta maupun pengadilan Solo kembali maupun pengadilan negeri Jakarta Pusat. Tapi sayangnya ijazah aslinya tidak pernah dibawa dan Pak Jokowi-nya tidak pernah hadir. Mudah-mudahan ini terpaksa dia harus hadir. Suka atau tidak suka, Pak Jokowi wajib hadir. Kenapa? Karena dia adalah saksi korban atau saksi pelapor. Kalau dia tidak hadir ya kosong ini perkara ini, terus bisa ditutup seperti itu. Ya, jadi itu ya, nanti sebagaimana ada pengacara juga yang suka kayak gini-gini tuh, pengacara seperti itu. Dia tidak bisa membayangkan ya presiden yang nanti sidang mantan presiden. Kan sudah ada dulu Pak Harto juga disidangkan ya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Kementerian Pertanian. Tapi kenapa Harto sakit pada waktu itu maka tidak lanjut persidangannya. Mudah-mudahan kita doakan hari ini Pak Jokowi sehat, bugar ya kan, supaya Pak Jokowi bisa datang sidang nanti ya. Pak Jokowi harus datang sidang ya di Pengadilan Jakarta Timur. Saudara-saudara, itu ya, kita berharap Pak Jokowi hadir membawa ijazah. Kita berharap lagi pengadilan-pengadilannya sidangnya terbuka dan kita akan menguji apakah dakwaan jaksa penuntut umum terbukti atau kita membuktikan sebaliknya bahwa dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti. Dan oleh karenanya saya kemukakan tadi, JPU tidak haram menuntut bebas. Buatlah tradisi yang namanya jaksa menuntut bebas seperti itu. Dan tidak usah malu bahwa menuntut bebas itu nggak ada masalah, karena itu perangkat aturan, karena itu jalan yang diberikan oleh hukum. Jalan yang diberikan hukum untuk menuntut bebas seperti itu. Kalau nggak kita coret aja yang ada di KUHP, apa yang ada di aturan yang jaksa tidak boleh menuntut bebas seperti itu.
jaksa harus menuntut orang sehukumnya setinggi-tinggi, kan tidak ada teksnya seperti itu. Jadi sekali lagi saudara-saudara, saya ingin sampaikan pada sore hari ini kita nantikan. Wah, ini cukup menarik perhatian. Mari kita nantikan, tidak beberapa lama lagi, insya Allah ya, kita tidak boleh mendahului. Insya Allah perkara ini akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yaitu Roy Suryo, Dr. Tipa, ya kan, dan kami tentunya tim lawyer atau tim hukum atau tim penasihat hukumnya akan berjuang semaksimal mungkin menggunakan hak-hak konstitusional kami, hak hukum kami untuk membuktikan sebaliknya. Jadi biarkanlah jaksa membuktikan sebagaimana yang dia yakini, kami juga membuktikan sebagaimana yang kami yakini. Di luar, rakyat tenang-tenang saja, tidak perlu ada, walaupun saya yakin nanti jangan-jangan nanti ada kiriman bunga lagi itu sama kayak di Polda, berjejer karangan bunga, ya kan. Tapi bagus juga itu menambah rezeki para pembuat bunga, ya kan, bernama-nama karangan bunga itu kan banyak itu, dulu karangan bunga itu. Tapi saya nggak melihat ada karangan bunga Dewan Kawan. Terima kasih saudara-saudaraku semua. Ini saya ingin menyapa ya, yang lain-lain terima kasih. Saya ingin menyapa yang ada di yang live sekarang ini. Pak Hendrik Kusuma paling kamu buat alasan Jokowi aja dipanggil ke persidangan. Hidup Jokowi penuh dengan tipu-tipu. Jokowi aja dipanggil. Live ngomong asumsi lucu orang ini. Hendrik Kusuma, terima kasih Hendrik. Saya tahu Anda dari mana. Tidak yakin ya. Memang palsu apa mau dikata Bang? Aduh, Jokowi aja dipanggil. Oke, terima kasih. Lampung hadir. Wah, Lampung hadir nih. PN Jaksel Bos. Nah, ini putusannya sudah diputus oleh Mahkamah Agung, pengadilannya bukan pengadilan Jakarta Selatan, tapi Jakarta Timur. Boleh, itu haknya Mahkamah Agung. Baca lagi ya aturan Adinda, ya, undang-undang ya, Omku, Seragen nyimak, Bayung Lincir. Nah, ini kampung halamanku, name kabar Kuyung Bayung Lincir, ya, Bayung Lincir di daerah minyak. Terima kasih. Semangat Bang. Kalau RSS apa? Doa untuk orang-orang benar. Semangat Jokowi macam-macam ya. Emang masih yakin sama Bang Yani? Ya. Bang Yani di partai apa? Saya sekarang di Partai Masyumi. Mari sahabat diakhirin ini sekilas ya kan. Kalau dulu ada Mana Suka siaran niaga, kalau TVRI dulu masih ingat ya. Kalau ini adalah sekilas pandang ya. Sekilas pandang ajakan untuk bergabung dengan partai saya, Partai Masyumi. Mari kawan-kawan yang ingin berjuang bersama-sama dengan saya, berjuang-juang dengan kita, gampang sekali caranya dengan dunia yang namanya IT ini. Cukup masuk ke dalam simasi.id, simasi.id, ya kan, simasi.id, kirim KTP, ya kan, upload, ya kan, foto sendiri. Seketika Anda mendapatkan kartu tanda anggota. Insya Allah kita bersama-sama mewujudkan Indonesia baldatun thayyibatun warabun ghafur. Kita ingin mewujudkan ya nama politik itu politik moral. Kita ingin mewujudkan politik itu ada politik bersih. Kita ingin mewujudkan politik itu tidak transaksional. Kita tidak hanya sekedar untuk mengejar kekuasaan, itu yang paling penting. Berpolitik tidak hanya mengejar kekuasaan, tapi kita ingin membangun yang namanya paradigma baru. Peradaban berpolitik. Ini belum. Masyumi ingin membangun peradaban berpolitik. Bukan hanya sekedar untuk merebut kekuasaan, merebut menjadi anggota DPR, merebut menjadi pejabat, menjadi bupati, wali kota, gubernur, bahkan presiden. Tidak hanya sekedar itu. Buat apa jabatan itu kalau tidak mendapat kemaslahatan untuk rakyat dan umat? Pertanggungjawabannya cukup berat seperti itu. Mari sama-sama yang tertarik. Bang, apakah Partai Masyumi keadilan? Iya, insya Allah. Itu tujuannya adalah keadilan. Kita ingin mewujudkan betul cita-cita yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, melindungi segenap tumpah darah, mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan dan ikut menjaga ketertiban dunia, dan betul-betul menegakkan yang adil seadil-adilnya. Hukum tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum itu harus berlaku adil ke semua golongan dan semua rakyat. Terima kasih sekali lagi. Kawan-kawan semua, terima kasih. Bagi yang tersinggung, nah sekali lagi, bagi yang tersinggung, ya, bagi yang tidak senang, sekali lagi,
saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, karena saya juga tidak punya kemampuan untuk menyenangkan semua orang, ya kan, memberikan kepuasan kepada semua orang, karena saya bukan alat pemuas seperti itu. Sekali lagi, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One Kawan TV 1